5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 5, wirausaha, subtema 3, ayo belajar berwirausaha, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Kita telah belajar banyak hal tentang wirausaha. Sekarang kita akan belajar menjadi pelaku wirausaha cilik. Apa saja yang harus diperhatikan saat akan memulai suatu wirausaha? Nah, adik-adik, mari kita belajar bersama-sama ya. Di sini ada percakapan antara Udin dan Pak Gino. Suatu sore Udin dan teman-teman berkesempatan bertemu dengan Pak Gino. Beliau adalah seorang tokoh wirausahawan sukses yang sederhana dan suka berbagi ilmu. Beliau memulai usaha mainan kayu edukatif beberapa tahun yang lalu. Sekarang produknya sudah dikenal dan digunakan oleh berbagai TK dan taman bermain. Nah, di sini Udin bertanya kepada Pak Gino, "Pak Gino, aku sangat kagum dengan produk buatan Pak Gino. Suatu saat nanti aku ingin bisa menjadi wirausahawan sukses seperti Bapak. Bagaimana awal mula Pak Gino memulai usaha ini?" Tanya Udin ya adik-adik ya. Lalu Pak Gino menjawab, "Bapak saya itu seorang pengrajin kayu. Sejak kecil saya sering membantu Bapak. Bapak sering membuatkan saya mainan dari sisa-sisa kayu. Mainan-mainan itu membantu saya untuk lebih mudah memahami pelajaran matematika. Nah, kemudian saya memiliki keinginan untuk membuat berbagai mainan kayu. Saya ingin mainan itu juga membantu anak-anak memahami pelajarannya." Itu jawabnya Pak Gino. Oh, jadi kita bisa memulai suatu usaha dengan bekal keterampilan, hobi, dan kreativitas yang kita miliki ya Pak. Aku gemar mencoba berbagai resep masakan. Wah, mungkin suatu saat nanti aku bisa membuka usaha toko kue ya, kata Siti. Kalau aku suka bermain bola, usaha apa ya yang bisa aku jalani di masa depan? Apakah membuat bola? Tanya Udin. Mungkin saja, biasanya kalau kita memiliki minat terhadap suatu hal, ide dan kreativitas akan berkembang dengan sendirinya. Jelas Pak Gino. Apakah ketika Bapak bermimpi membuat usaha mainan kayu, Bapak yakin akan laku di pasaran? Tanya Edo. Oh, saya tidak sekedar bermimpi. Saya juga melakukan survei sebelum memulai usaha. Dari sana saya temukan bahwa banyak anak yang membutuhkan mainan yang mendidik. Ketika saya akan memulai usaha, produk sejenis belum ada di pasaran. Oleh karena itu, saya memberanikan diri memulainya. Jelas Pak Gino. Loh, kalau hobiku membaca, usaha apa yang bisa aku lakukan nanti ya? Belum tentu aku bisa menulis buku. Tentu tidak mudah juga bersaing dengan buku-buku bagus yang ada di toko buku ya, kata Edo. Usaha yang kamu jalankan nanti tidak selalu berbentuk barang yang dijual. Ada berbagai jasa yang dapat menjadi bidang usaha. Bisa saja kamu membuka perpustakaan kecil dan menyewakan buku-buku koleksimu untuk dibaca oleh anak-anak di sekitar permukimanmu, kata Pak Gino. Betul juga ya Pak, tidak terpikir olehku sebelumnya. Perpustakaan kecil pasti menarik untuk anak-anak di sekitar rumahku, kata Edo. Berdasarkan pengalaman Pak Gino, apa saja kiat-kiat dalam menjalankan usaha? Tanya Siti kepada Pak Gino nih adik-adik.
Modal utamanya adalah kerja keras dan pantang menyerah. Usaha yang dirintis tidak selalu mulus dalam perjalanannya. Tekun, kreatif, serta jujur juga tidak boleh ditinggalkan. Usaha yang dimulai dengan niat dan sikap yang baik juga akan berbuah hasil yang baik pula. Jelas Pak Udin ya tadi ya. Jelas Pak Gino. Lalu Udin menjawab, wah ternyata banyak ya yang masih harus kita pelajari untuk menjadi wirausahawan sukses. Tidak cukup sehari kita berguru pada Pak Gino. Boleh ya Pak, lain kali kami bertemu dengan Bapak lagi. Siapa tahu kelak impian kami menjadi wirausahawan kecil bisa terwujud seperti Bapak. Ini pintanya Udin ya. Tentu saja boleh. Bapak senang melihat anak-anak seumur kalian sudah memiliki impian yang tinggi. Bapak punya keyakinan dengan bermimpi kita akan memiliki motivasi kuat untuk mewujudkannya. Nah sore itu Udin, Edo, dan Siti pulang dengan bekal ilmu baru. Semakin kuat keinginan mereka mengikuti jejak Pak Gino suatu hari nanti. Nah ini berdasarkan wawancara dari Kak Santi ya. Nah adik-adik, dalam bacaan tadi, sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan? Nah, sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan adalah kerja keras, pantang menyerah, tekun, jujur, kreatif, dan berani memulai adik-adik. Faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan saat akan melakukan suatu usaha? Nah, saat melakukan suatu usaha, faktor yang harus diperhatikan adalah minat, keterampilan, tingkat persaingan usaha, dan mental yang kuat. Itu faktor yang harus diperhatikan saat melakukan suatu usaha adik-adik. Jadi harus punya mental, harus tahu di pasaran itu yang diperlukan apa ya. Lalu apa yang harus dilakukan supaya usaha kita itu dikenal oleh masyarakat? Nah, yang bisa kalian lakukan adalah mempromosikan produk melalui iklan, menawarkan produk secara langsung kepada konsumen, atau membuka tempat usaha di pusat keramaian. Apa manfaat wirausaha yang dijalankan oleh Pak Gino bagi masyarakat? Tentunya bermanfaat adik-adik ya bagi masyarakat. Produk dari usaha Pak Gino dapat membantu anak-anak dalam memahami pelajaran. Karena Pak Gino tadi membuat suatu kerajinan ya untuk bahan belajar anak-anak TK dan taman bermain seperti itu. Jadi sangat berguna adik-adik. Jika kamu adalah Pak Gino, bagaimana kamu melaksanakan tanggung jawabmu sebagai wirausahawan? Nah tentunya jika saya adalah Pak Gino, saya akan melaksanakan tanggung jawab saya dengan selalu menjaga kualitas pelayanan dan produk yang dihasilkan. Jika di sekitar tempat usahamu ada pengusaha lain yang membuka usaha yang serupa, bagaimana ya sikapmu? Nah, bagaimana nih sikapmu adik-adik? Ya, jika di sekitar tempat usaha saya ada pengusaha lain yang sejenis, maka ya saya harus berani bersaing dengan sehat ya adik-adik ya, yaitu dengan meningkatkan kualitas produk kita dan selalu melakukan inovasi untuk mempertahankan pelanggan kita. Nah, sekarang adik-adik bisa membangun sebuah usaha impian. Kalian punya impian apa? Pengen berwirausaha apa? Kalian bisa pikirkan dari sekarang. Kalian tentukan, tujuannya apa, lalu target pemasarannya siapa, apakah anak-anak, apakah remaja, atau orang dewasa. Lalu cara mengiklankannya bagaimana, cara usahanya bagaimana. Ini kalian coba membangun sebuah usaha impian dulu ya, belum usaha yang sebenarnya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.